Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Fauziah dari jurusan PG PAUD, mata pelajaran Literasi Digital, Universitas Riau. Dosen pengampu Bapak Muhammad Arli Rusandi, SPD, MPD. Judul materi saya adalah melakukan komunikasi online dan memahami bahaya plagiasi dalam karya tulis ilmiah. Materi pertama adalah komunikasi daring. Komunikasi daring berarti sebuah metode hubungan dengan orang lain yang dilakukan melalui dunia maya agar bisa menyampaikan suatu maksud tertentu. Kelebihan komunikasi daring: pertama, sangat menghemat waktu dan biaya. Kedua, memudahkan proses interaksi jarak jauh. Ketiga, sebagai sarana perdagangan online. Keempat, sebagai sarana riset bagi para ilmuwan. Kelima, menjadi media hiburan yang cukup interaktif. Jenis-jenis komunikasi daring. Komunikasi daring secara sinkron. Komunikasi online yang bersifat sinkron memiliki arti sebagai jenis komunikasi yang real-time bersamaan dengan orang lain. Jadi, waktu yang digunakan oleh kedua pihak untuk melakukan komunikasi atau pemindahan informasi terjadi bersamaan. Komunikasi daring secara sinkron. Pada jenis komunikasi ini, orang-orang melakukan pemindahan informasi dalam waktu yang berbeda. Biasanya informasi akan disampaikan terlebih dahulu oleh pemberi informasi pada fasilitas yang disediakan oleh internet sebelum akhirnya diterima oleh penerima informasi. Manfaat komunikasi daring. Pertama, untuk memudahkan komunikasi antar satu dengan lainnya. Kedua, mempermudah proses pembelajaran via online. Ketiga, lebih menghemat biaya karena hanya perlu menggunakan koneksi internet sebagai medianya. Materi selanjutnya adalah plagiarisme. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020, tindakan plagiarisme diartikan sebagai perbuatan secara sengaja maupun tidak sengaja untuk memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai atas suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya pihak lain yang kemudian diakui sebagai karya ilmiahnya sendiri dan tidak mencantumkan sumber secara tepat dan memadai. Jenis-jenis plagiarisme. Pertama, plagiat berdasarkan aspek yang dicuri. 1. Plagiat ide, yakni tindakan plagiat dengan menjimplak ide atau gagasan dari orang lain dan termasuk jenis plagiat yang sulit dibuktikan. Kedua, plagiat kata demi kata, yaitu tindakan plagiarisme yang dilakukan dengan menjimplak kata demi kata dari karya orang lain dan tidak menyebutkan sumbernya dengan jelas dan sesuai aturan. Ketiga, plagiat sumber, yaitu tindakan plagiat yang mengambil kalimat maupun paragraf dari karya orang lain tanpa mencantumkan sumber dengan lengkap dan jelas sehingga menjadi kesalahan yang fatal. Keempat, plagiat kepengarangan, yaitu tindakan plagiarisme dengan mengatakan kepada publik karya orang lain sebagai karya sendiri, misalnya dengan hanya mengubah desain sampul dari karya tulis orang lain. Kedua, plagiat berdasarkan kesengajaan. Pertama, plagiat sengaja, yaitu tindakan plagiarisme yang dilakukan dengan sengaja. Proses menjimplak ide, gagasan, kalimat, teori, dan aspek lain dengan sengaja. Yang kedua, plagiat tidak sengaja, yaitu tindakan plagiarisme yang dilakukan seseorang tanpa ada unsur kesengajaan atau tanpa disadari tindakan yang dilakukan termasuk tindakan plagiarisme. Berbagai dampak plagiarisme. Yang pertama adalah sumber reputasi yang buruk. Kedua, menurunkan rasa percaya diri. Ketiga, menyuburkan sifat pemalas. Keempat, sumber hambatan terhadap kreativitas. Kelima, tersandung kasus hukum. Baiklah, itu tadi penjelasan saya tentang melakukan komunikasi online dan memahami bahaya plagiasi dalam karya tulis ilmiah. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.